Kiddos, hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi kelas 5 Bahasa Inggris chapter 11, yaitu tentang simple future tense dan asking and giving opinions. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang pertama yaitu simple future tense. Apa sih simple future tense itu? Kita sudah belajar simple present tense, simple present continuous tense, dan sekarang kita belajar simple future tense. Adalah bentuk tenses atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Nah, di sini ada rumusnya nih anak-anak. Jadi, pada simple future tense ini, kalian akan dibebankan dengan 6 rumus. 3 rumus untuk yang memakai will, dan 3 rumus untuk yang memakai going to. Kita lihat dulu rumusnya ya, yang positif. Untuk yang positif, untuk memakai yang will, yaitu subject. Subject itu I, you, we, they, she, he, dan it ya anak-anak, jangan lupa. Lalu subject will ditambah verb 1 atau verb 1 ditambah object. Lalu untuk yang negatifnya subject ditambah will, willnya langsung ditambah not aja karena negatif. Verb 1 baru object. Kalimat interrogatifnya willnya di depan, subject, verb 1, objek, baru tanda tanya. Nah, untuk yang going to-nya positif, yaitu subject ditambah to be itu am, is, are, am untuk I, is untuk he is, he, she, are untuk you, we, they. Ditambah going to, ditambah verb 1, ditambah objek. Yang negatifnya subject ditambah to be ditambah not ditambah going to ditambah verb 1 ditambah object. Dan yang interrogatifnya to be-nya dulu di depan, lalu subject, lalu going to, lalu verb 1 baru object. Untuk lebih paham kita contoh yang will dulu ya. Pertama di sini ada I will buy a new bag. Jadi saya akan membeli sebuah tas baru. Negatifnya I will not buy a new bag. Jadi tidak akan membeli tas baru. Yang interrogatifnya will you buy. Ingat kalau subjeknya itu di positif negatif pakainya I, di interrogatifnya jangan pakai I tapi pakai you. Will you buy a new bag? Kayak gitu ya. Apakah kamu akankah kamu membeli sebuah tas baru? Kayak gitu. Lalu yang contoh going to, I'm going to buy a new bag. Jadi sama-sama tapi di sini pakai I am, pakai to be ya. Tapi di sini bukan pakai will tapi going to. I am not going to buy a new bag. Are, ingat kalau pakai I am berarti kan balikannya you, tanda tanyanya. Berarti you itu to be-nya are. Jadi are you going to buy a new bag? Kayak gitu ya. Nah, kata-kata ini itu hampir mirip tapi cuman pakai will dan going to aja. Apa sih bedanya will dan going to? Nah, jadi will itu biasanya digunakan untuk hal yang belum tahu pasti atau keputusan yang baru gitu loh saat dibuat pas kita berbicara. Contohnya kayak gini, kamu malam minggu mau kemana? Terus kamu tuh sebenarnya belum punya rencana, tapi kamu main memutuskan aja gitu, atau nggak tahu deh saya mau kemana. Jadi kalian jawabnya I don't know, I will probably stay at home, kayak gitu. Jadi kayak kalian baru memutuskan saat kalian berbicara. Tapi kalau going to itu digunakan untuk menyatakan rencana yang sudah diputuskan sebelumnya. Jadi kamu tuh udah punya rencana dulu kayak gitu, dan itu tuh pasti akan kamu laksanakan. Contohnya, kamu malam minggu mau kemana? Kamu udah punya rencana kan? Misalnya mengunjungi kakek nenek kamu. Jadi kamu jawabnya
I'm going to visit my grandparents. Jadi saya itu akan mengunjungi kakek nenek saya, kayak gitu. Ya, ini adalah perbedaan will dan going to. Sama-sama akan, tapi yang satu akannya belum diputuskan, yang satu akannya sudah diputuskan. Lanjut, yang kedua adalah materi tentang asking and giving opinion. Di sini adalah satu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan, menjawab, atau merespon suatu pendapat. Jadi asking itu menanya, dan giving adalah memberikan jawabannya. Dan opinion ini adalah suatu pendapat. Oke, kita lihat yang asking opinion dulu, atau menanyakan dulu. Kamu kalau mau menanyakan sesuatu, kamu harus menggunakan we say nih. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa kamu gunakan. Misalnya, what do you think of apa? Tanya, what is your opinion? What do you think about apa? Misalnya, what is your idea? How about apa gitu misalnya. How do you feel? How do you think? Please give me your opinion. Give me your comment. Do you have opinion? Do you have any idea? Atau yang lainnya, kalian bisa baca sendiri. Ini banyak banget bagaimana cara kalian kalau mau menanyakan sesuatu kepada orang, pendapat orang, kayak gitu. Ya. Nah, berbeda lagi dengan giving opinionnya atau memberikan pendapatnya. Setelah kamu ditanya, pastikan kamu akan memberikannya jawabannya kamu. Jadi untuk menjawab biasanya kamu gunakan kata-kata ini dulu di depannya. In my opinion is apa gitu. I personally believe is. I tend to think that apa misalnya. It is my comment. In my view atau as far I know atau I think apa kayak gitu ya. Terus kalian bisa lihat lagi contoh-contoh sebelum kamu menjawab pertanyaan dari orang yang menanyakan pendapat kamu kayak gitu. Ini adalah contoh-contoh awalannya ya. Nah, kita contoh biasanya di asking and giving opinion ini adalah sebuah percakapan antara dua orang. Yang satu nanya, yang satunya menjawab. Ini contohnya. Contohnya Anissa berkata dengan Fitria. Hi Fitria, you look very tidy today. Where are you go? Kayak gitu kan. Terus Fitrianya menjawab, Hi Anissa, I will go to traditional market, then I will visit Candi Joglo, katanya gitu kan. Terus kata Anissa, that's a good choice. By the way, may I follow you? Kata dia gitu kan. Kata Fitria, no problem, come on gitu kan. Terus kata Anissa, hahaha, I just kidding. Ternyata dia tadinya mau ikut ke pasar tradisional itu, Candi Joglo. Ternyata katanya gak jadi, itu cuma bercanda gitu kan. Terus kata Fitria, by the way, do you ever go to Candi Joglo? Katanya, yes, I do. I visit 2 weeks ago. Jadi dia itu udah mengunjunginya 2 minggu yang lalu. Nah, di sini yang Bu Guru merahin ini adalah contoh asking opinion. Jadi si Fitria ini nanya nih, karena si Anissa itu udah pernah ke Candi Joglo. Si Fitria ini nanya, what do you think of Candi Joglo? Menurut kamu Candi Joglo itu kayak gimana sih? Kayak gitu loh. Nah, terus si Anissa ini jawab, yang warna hijau ini adalah giving opinionnya dari Anissa. In my opinion, jadi Candi Joglo itu it's very cheap, dia tuh murah, and we are being like in Bali. Jadi dia tuh bagus gitu kan ya, udah murah, bagus gitu kan. Nah, itu adalah contoh giving opinionnya. Jadi yang merah itu contoh askingnya, menanyakan idenya, menanyakan pendapat ke orang lain. Yang hijau itu adalah menjawab dari
pendapat kita nih kepada orang lain kayak gitu. Nah, lanjut ya, katanya Fitria, really thank you for information, dan kata Anissa, you're welcome, kayak gitu. Ini adalah contohnya ya anak-anak, mudah-mudahan paham. Nah, materinya sudah selesai, kita langsung ke exercise 3.11-nya aja. Di sini ada pertanyaan pilihan ganda, ada 5 pertanyaan, ini nomor 1, ini nomor 2, lalu ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Silahkan kamu tulis soalnya dan langsung jawaban yang benarnya aja ya. Lalu kalian boleh kirim ke classroom. Lanjut yang exercise 4.11-nya, silahkan kalian susun kalimat ini, please arrange this sentence and make, dan kalian buat kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya dengan future tense. Ya, ini kalimatnya ada day, take, will, examination, next month, school. Ini kalian susun dulu, baru kalian bikin positif, negatif, dan interrogatifnya. Jangan lupa pada interrogatif kalian kasih tanda tanya ya. Oke, sudah selesai deh materi kita hari ini. Thank you for watching ya anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Guru berikan hari ini itu bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya video Bu Guru ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.